Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Longlegs yang tayang di bioskop pada 17 Juli 2024. Film ini terinspirasi oleh detail kecil dari kasus penghilangan nyawa John Bennett Ramsey. Setting film ini bermula di tahun 70-an, di mana ada kasus penghilangan nyawa berantai yang dilakukan sosok Longlegs. 30 tahun berlalu, kasus ini masih menemui jalan buntu. Malah banyak korban yang terus berjatuhan. Sampai suatu ketika, kasus tersebut ditangani oleh seorang agen FBI bernama Lee Harker. Kita panggil dia Lia. Dia bertugas melacak kasus penghilangan nyawa secara berantai. Namun tanpa dia sadari, kasus yang dia tangani masih berkaitan dengannya. Hingga kejutan datang melalui mata batinnya, karena kasus tersebut ternyata mengarah ke hal-hal gaib. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Suatu hari pada musim dingin, di sebuah rumah sederhana, kedatangan seorang yang mengendarai mobil. Lia kecil menghampiri mobil itu, namun tiba-tiba dia mendengar suara kuk-kuk, kuk-kuk di belakangnya. Namun ketika dilihat, dia tidak menemukan siapapun. Lalu Lia mencari ke belakang rumahnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Lia sudah tumbuh dewasa. Dia menjadi seorang agen FBI. Kemudian, dia mendapat tugas pertamanya. Saat itu, Lia tidak sendiri. Dia bersama rekan kerjanya bernama Rio yang akan menemui dan menangkap seorang buronan. Rio menegaskan bahwa dia yang akan mengetuk pintunya. Rio minta pada Lia untuk memperhatikannya. Bagaimana cara dia mengetuk pintu di rumah tersangka. Dan Rio minta Lia diam di belakangnya saja. Lia pun setuju. Rio turun dari mobil lalu menuju ke satu rumah sebelah kanan dari mobil mereka. Lia pun ikut turun. Dia sempat memperhatikan keadaan sekitar. Jadi si Lia ini ceritanya memiliki mata batin. Kemudian Lia mengungkapkan pada Rio bahwa nalurinya justru mengarah pada rumah yang ada di sebelah kirinya dan si tersangka berada di dalam. Lia menyarankan Rio untuk minta bala bantuan. Namun Rio menolak dengan tegas. Masa minta bala bantuan hanya karena firasat. Juga Rio berpikir ini adalah tugas pertama mereka, jadi mereka harus bisa menanganinya. Rio berusaha menenangkan Lia yang tampak tegang. Rio bergegas memeriksa rumah yang ditunjuk Lia. Dia mendekati pintu lalu mengetuknya. Lia hanya menatap dari jarak jauh sambil melangkah kecil mendekat. Jantung Lia berdegup semakin kencang saat terdengar seseorang membuka kunci dan pintu mulai terbuka. Tiba-tiba Lia menatap Rio yang sudah terkapar. Lia mulai panik dan berusaha tenang sambil menelusuri ke dalam rumah. Menaiki tangga, ketika memasuki sebuah kamar, di sana tampak ada seorang yang sedang mengangkat tangannya. Di hari berikutnya, Lia sedang memantau sebuah rumah bersama atasannya, Agen Carter dan Agen Browning. Carter menjelaskan bahwa rumah yang diawasinya kali ini adalah rumah keluarga Horn. Ada 4 orang anggota keluarga yang tinggal di sana. Sudah 12 tahun mereka tinggal di rumah itu. Mereka keluarga yang baik. Ayahnya seorang dosen dan ibunya menjalankan bisnis kue di gereja. Namun 2 bulan lalu mereka semua ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Si ayah menikam istrinya sebanyak 61 kali. Dari hasil penyelidikan, kemungkinan ada 3 orang yang hilang nyawa dan 1 orang pundir. Lalu dari hasil penyelidikan di TKP, telah ditemukan sebuah surat yang ditulis dengan alfabet berkode dan bukan tulisan dari anggota keluarga. Ada 10 huruf serupa yang dibuat dari tangan yang sama. Jadi selama 30 tahun terakhir, sudah 10 rumah dan 10 keluarga yang menjadi korban dengan 10 kasus yang serupa. Semuanya ditandai dengan adanya surat dengan satu nama, yaitu Longlegs. Dari kasus tersebut terungkap seseorang atau sesuatu telah membuat para ayah tega melakukan penghilangan nyawa secara keji. Sejauh ini mereka masih kesulitan mencari tahu apa motifnya dan siapa pelakunya.
Kemudian agen Carter mengajak Lia ke ruangan kerjanya. Dia menunjukkan kasus yang sedang ia kerjakan, namun belum terpecahkan selama ini. Sambil Lia melihat-lihat kasusnya yang ditempel di dinding, agen Carter bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian yang menimpa agen Rio. Lia mengaku sulit menjelaskannya. Lia merasa seperti ditepuk di pundak dan diarahkan. Agen Carter menyadari bahwa Lia memiliki intuisi yang sangat kuat. Kembali agen Carter menjelaskan bahwa di kasus penghilangan nyawa berantai ini ada banyak kesamaan dari keluarga-keluarga yang menjadi korban. Salah satunya, semua keluarga memiliki anak perempuan yang berulang tahun di tanggal 14 pada bulan-bulan tertentu. Namun, hanya keluarga Hornlah yang benar-benar dieksekusi dilakukan tepat di tanggal 14, ungkap agen Carter sambil memberikan sebuah berkas, kemudian memerintahkan Lia untuk mulai mempelajarinya. Lia pun bergegas pergi. Di sebuah ruangan, Lia menjajarkan semua rangkaian foto-foto korban di TKP, foto-foto barang bukti untuk memecahkan teka-teki kasusnya, sambil mendengarkan rekaman percakapan antara pihak 911 dan para korban yang melaporkan kejadiannya hingga dia ketiduran. Menyaksikan Lia yang kelelahan, agen Carter mengajaknya minum. Namun, Lia menolak karena dia tidak biasa minum miras. Agen Carter merajuknya bahwa yang minum miras hanya dirinya. Dia hanya minta Lia menemaninya sambil menceritakan apa yang sudah Lia dapatkan dari berkas kasus yang ia pelajari. Lia pun tak bisa menolaknya. Di kafe, Lia menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaannya, Lia tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa di rumah korban. Bahkan dari hasil forensik mengungkapkan tidak ada indikasi jika Longlegs, si penulis surat, berada di dalam rumah. Yang ada hanya jasad para korban yang terkapar dengan peralatan dari dalam rumah. 2 kali menggunakan senapan yang terdaftar legal milik sang ayah, 8 kali menggunakan pisau dapur dari dapur keluarga, 1 kali menggunakan palu dari perkakas di rumah. Jadi dari hasil pemeriksaannya, Lia menyatakan bahwa jika Longlegs pelakunya, dia harus berada di dalam rumah untuk menggunakan senapan, pisau, dan palu milik keluarga. Namun menurut bukti fisiknya, Longlegs tidak pernah ada di dalam rumah. Jika bukan karena surat-surat itu saja, Lia tidak menemukan jejak Longlegs sama sekali. Namun Carter meyakini bahwa Longlegs adalah pelakunya, walau tidak terlibat secara langsung. Mendengar ungkapan Carter, Lia mengungkapkan kemungkinan Longlegs memiliki kaki tangan yang dapat diperintah sesuai dengan keinginan semacam hipnotis. Karena bosnya mabuk, tentu Lia yang mengemudi dan mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah Carter, Lia dikenalkan pada istrinya bernama Anna dan gadis kecilnya bernama Ruby. Lia menyempatkan ngobrol dengan Ruby di kamarnya. Singkat cerita, ibunya Ruby mengingatkan bahwa sudah larut. Ruby minta pada sang ibu untuk mengundang Lia ke acara ulang tahunnya nanti. Dengan senang hati, Lia pun berjanji pada Ruby akan datang. Dalam perjalanan pulang, Lia menyetir dalam gelap. Sesampainya di rumah, sebelum masuk, Lia mengecek kotak surat, lalu tiba-tiba mendengar suara musik dari kejauhan, namun tidak dia hiraukan. Karena tidak bisa tidur, Lia melanjutkan pekerjaannya. Sambil makan, dia menghubungi si ibu. Lia sedikit bercengkrama dengan si ibu sambil bercanda. Si ibu sempat meminta anak sematawayangnya ini untuk bercerita tentang kesibukannya. Siapa tahu dengan bercerita dapat sedikit mengurangi pikirannya. Namun Lia tidak mau membebani ibunya dan menolak bercerita. Untuk menemani anaknya yang sedang gundah, si ibu mengalihkan pembicaraan tentang Lia yang sebentar lagi akan berulang tahun. Si ibu berharap Lia bisa pulang untuk merayakannya bersama. Namun karena kesibukannya, Lia memohon maaf pada si ibu bahwa dirinya tidak bisa pulang di waktu dekat. Tak lupa si ibu sedikit menasehatinya bahwa setiap pekerjaan itu memiliki resiko. Sekalipun dengan pekerjaan si ibu yang berprofesi sebagai suster di gereja, si ibu juga merasakan suka dan duka. Tiba-tiba Lia dikejutkan dengan suara seseorang mengetuk pintu kamarnya. Segera Lia pamit pada ibunya, kemudian menutup sambungan teleponnya. Perlahan Lia mengendap mendekati pintu. Namun ketika Lia membuka pintu, dia tidak menemukan siapapun di sana. Segera Lia mengecek keluar rumah. Di sana Lia melihat ada sesosok bayangan di kejauhan. Lia mengendap dengan senpi di tangan. Namun sosok itu kemudian menghilang. Ketika Lia sedang memantau sekitar,
Walau di amplop surat tertulis jangan dibuka, dengan hati-hati dan menggunakan sarung tangan, Lia membukanya. Saat sedang memeriksa isi suratnya, Lia sempat mendengar suara langkah kaki di luar. Lagi-lagi, Lia tidak menghiraukannya. Lia melanjutkan memeriksa huruf demi huruf yang tertulis di sana. Tak lama teleponnya berdering. Segera Lia menerimanya, namun ternyata itu panggilan darurat dari agen Carter. Lia segera meluncur ke TKP. Sesampainya di TKP, Lia disodorkan sebuah barang bukti yang serupa, sebuah surat yang sama persis seperti surat di kasus sebelumnya dan yang Lia terima semalam. Selain itu, di sana juga ditemukan tiket perjalanan ke LA dan reservasi Disneyland. Orang-orang sekitar mengira keluarga ini sudah pergi liburan, namun ternyata keluarga ini merayakan ulang tahun anak mereka sebelum keberangkatannya. Lia dan agen Carter memeriksa keadaan korban. Jasad si ayah ditemukan di garasi dengan luka di pergelangan tangan dan di tenggorokan, dengan pisau dapur di tangannya. Sedangkan anggota keluarga yang lain berada di kamar, dan salah satu korbannya gadis berusia sekitar 9 atau 10 tahunan yang kondisinya sudah membusuk. Sesampainya di kantor, Lia segera kembali menghubungi ibunya untuk memberikan kabar bahwa keadaan dia semakin sibuk, dan insya Allah jika ada waktu luang, Lia akan mengusahakan pulang untuk merayakan ulang tahunnya minggu depan. Sebelum menutup teleponnya, si ibu mengingatkan Lia untuk berdoa walau sibuk, karena hanya doa yang dapat melindunginya dari iblis. Lia kembali memeriksa surat kabar dari kasus sebelumnya yang belum terpecahkan. Dari surat kabar itu, Lia menemukan fakta mengejutkan bahwa di kasus penghilangan nyawa berantai ini ada keterlibatan penganut kultus iblis dari pantai Oregon yang memaksa para korban melakukannya. Selain itu, Lia juga terus memeriksa huruf demi huruf untuk dapat menerjemahkan tulisannya. Di sana, Lia menemukan fakta lain. Dari struktur tanggal eksekusi, jika ditarik garis, jadi sebuah simbol yang membentuk algoritma. Segera, Lia menemui agen Carter dan menunjukkannya. Penghilangan nyawa pertama terjadi pada 14 Juli 1966. Sisanya terjadi dalam waktu 6 hari setelah anak perempuan ulang tahun. Jika ditarik garis, maka menjadi segitiga terbalik. Lia mengakui bahwa dia sudah dapat memecahkan surat-surat yang ditulis oleh Longlegs. Salah satunya surat yang ditujukan pada keluarga kamera yang memiliki anak gadis bernama Carrie Anne yang akan berulang tahun tanggal 14 Maret. Saat itu di pertanian keluarga kamera, seorang pendeta lokal rutin melakukan kunjungan mingguan. Di tanggal 8 Maret, 6 hari sebelum hari ulang tahun Anne, si pendeta melakukan kunjungan rutinnya. Namun kunjungan itu berakhir buruk karena saat si pendeta datang berkunjung ke rumah keluarga kamera, ayah Anne mengeksekusi si pendeta. Disusul, dia juga menghabisi ibunya Anne, kemudian mengeksekusi dirinya sendiri menggunakan kampak dari gudangnya. Sedangkan Anne selamat dari tragedi itu karena dia sedang sekolah. Lia meyakini bahwa Longlegs ada di pertanian keluarga kamera saat itu, dan kemungkinan Anne melihatnya karena sekarang kondisi Anne dirawat di rumah sakit jiwa. Segera Carter mengajak Lia meluncur ke pertanian keluarga kamera dan ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di sana kondisinya sudah gelap. Di sana Lia menemukan simbol X. Mereka berdua terus mengikuti dan memeriksa bersama, menelusuri lagi di dalam gedung. Tak lama Lia kembali menemukan tanda X lagi. Mereka pun menaiki tangga. Singkat cerita, di sana mereka menemukan sebuah peti berisi kertas dengan gambar segitiga terbalik. Lalu di dalam peti terdapat sebuah boneka. Kemudian boneka itu diperiksa oleh tim forensik. Ternyata boneka itu adalah buatan tangan, kepala, tangan, dan kakinya porselen, badan kanvas yang tidak diputihkan, berisi katun, namun rambutnya rambut manusia. Lalu di dalam kepala boneka ditemukan sebuah bola, seolah itu adalah otaknya. Namun ketika bola itu disentuh oleh si dokter, Lia mendengar suara dan tiba-tiba terlintas di benaknya ada seekor ular yang mendesis. Juga ada sosok gadis kecil di depan cermin. Kemudian sosok Longlegs menghampirinya, lalu menutup si gadis dengan kain hitam. Lia kembali tersadar mendengar ungkapan Carter yang meminta dokter membuka bola. Namun setelah diperiksa, bola itu isinya kosong, tidak ada objek atau materi di dalamnya. Setelah dirasa cukup, esoknya agen Carter melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit jiwa untuk menemui Carrie Anne.
Di tempat lain, ini dia Longlegs. Dia sedang mengendarai mobilnya mendatangi sebuah minimarket. Dia menghampiri seorang gadis. What day is your birthday, Angel? Can I help you with anything else today? Daddy! Cuckoo! Cuckoo! That gross guy is back again! Di rumah sakit jiwa, kepala rumah sakit menjelaskan bahwa selama Anne dirawat di rumah sakit tersebut, Anne sama sekali tidak pernah bergerak. Dia selalu duduk di kursi dekat pintu. Namun kemarin setelah Anne kedatangan tamu, Anne berubah total. Seolah si tamu telah menekan saklar di belakang kepala Anne. Namun dia tidak mengenali si tamu. Ungkapnya sambil menunjukkan buku tamu. Dan ternyata di sana malah tertulis nama Lia, membuat mereka terdiam. Ketika Lia menanyakan apakah rumah sakit memeriksa ID tamu, si kepala rumah sakit menegaskan pihaknya tidak pernah memeriksa ID pengunjung. Saat Lia menemui Anne, agen Carter menunggunya di lorong. Di sana Anne mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu dengan Lia sebelumnya. Namun Lia merasa tidak pernah menemui Anne. Anne menegaskan bahwa Lia pernah ke rumahnya atau seseorang yang mirip dengan Lia. Lia kebingungan, lalu mengalihkan pertanyaan. Lia menanyakan kondisi Anne. Kemudian Anne menjelaskan bahwa dia sekarang merasa berbeda. Seperti sedang bermimpi panjang yang gelap, tidak berada di tempat, di antara ada dan tiada, merasa sedang berada di posisi ketidakpastian. Kemudian saat Lia menyinggung tentang orang tuanya, Anne menilai orang tuanya tidak tahu cara mengurus diri mereka sendiri. Anne merasa bahwa dirinya telah merepotkan mereka, hingga dia merasa si ibu sangat membenci Anne, karena si ibu selalu meluapkan amarahnya pada dirinya. Sedangkan ayahnya, Anne menilai dia pria baik. Di satu hari yang Anne ingat, ketika Anne sedang duduk di kamar menghadap pintu bersamaan dengan pendeta datang, si ayah menyambutnya. Namun tak lama, si ayah mengeksekusinya menggunakan kampak. Sesaat setelah itu, si ibu menghampiri Anne. Lalu si ayah mengeksekusi si ibu di hadapan Anne. Tak lupa, Lia juga bertanya soal tamu yang mengunjungi Anne tempo hari. Anne menjelaskan bahwa tamu itu adalah orang yang dia tunggu-tunggu kedatangannya. Tamu itu yang memberitahunya untuk melakukan segala perintahnya. Anne sangat ingin melakukan apapun yang diperintahkan tamu itu. Jika tamu itu menyuruh Anne untuk menghabisi Lia saat itu juga dengan tangan kosong, pasti akan dia lakukan. Lalu saat Lia menanyakan tentang boneka yang sangat mirip dengannya, Anne tidak mau mengingatnya. Kemudian tiba-tiba Anne mengolok-olok Lia dengan kata-kata kasar. Jadi ternyata tanpa Lia sadari, si Anne ini bukan Anne sesungguhnya. Tubuh Anne sedang dirasuki sosok iblis boneka. Di kantor FBI, dari penjelasan kepala rumah sakit, Lia merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Anne berubah tiba-tiba, yang awalnya pendiam jadi bisa bicara setelah kedatangan tamu. Tepat di hari yang sama, di saat mereka menemukan boneka itu di pertanian, Lia merasa mereka telah melewatkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Karena dalam beberapa budaya, boneka digunakan sebagai objek untuk mengendalikan orang. Jadi mereka mengeksekusi orang melalui boneka yang berada di tempat lain tanpa menyentuh korbannya. Namun setelah panjang lebar menjelaskan, agen Carter sulit mengerti dan tidak memahami yang dimaksud oleh Lia. Dia merasa itu hanya kebetulan saja. Agen Carter ini lebih realistis. Dia meyakini bahwa Longlegs hanyalah pria biasa, bukan dukun. Justru agen Carter malah merasa aneh. Dari mana si tamu dan Anne tahu nama Lia, hingga dia bisa menulis nama Lia di buku tamu rumah sakit jiwa. Setelah diselidiki, agen Carter menemukan jejak bahwa pada tanggal 13 Januari 1974, satu hari sebelum hari ulang tahun Lia ke-9, Ibu Lia menghubungi 911 saat itu. Dia melaporkan adanya seorang penyusup pria tinggi dan pucat mendatangi rumahnya. Namun sayangnya, Lia tidak mengingatnya. Karena itu, agen Carter memberikan tugas pada Lia untuk pulang dan menanyakan tentang penyusup saat itu pada si ibu. Lia pun langsung meluncur pulang. Sesampainya di rumah, Lia langsung menemui ibunya. Mereka berpelukan sangat erat. Si ibu kembali menanyakan soal Lia apakah masih suka berdoa. Lia mengaku dirinya tidak pernah berdoa lagi karena dengan berdoa dia malah menjadi takut. Kemudian Lia ke dapur untuk membuat makanan. Di sana Lia mendengar dan merasakan sesuatu dari balik pintu dan kembali terbayang seekor ular
di benaknya. Lalu tiba-tiba dia mengingat kejadian masa lalu bersama ibunya. Lia juga menyaksikan si ibu sedang mencuci baju. Si ibu mendengar suara kendaraan yang mendekat. Segera si ibu melihatnya, kemudian berusaha menghubungi seseorang. Lalu si ibu mengambil senapan. Lia kembali tersadar. Perlahan Lia bertanya pada ibunya tentang kejadian saat hari ulang tahun Lia yang ke-9. Si ibu berusaha mengingat, namun dia tidak ingat apapun. Si ibu menjelaskan bahwa Lia itu diperbolehkan untuk tumbuh besar karena dunia ini kejam. Tidak semua anak diperbolehkan hidup. Si ibu mungkin bisa melupakan masa lalu, namun semua barang-barang milik Lia kecil tidak pernah dia buang. Semua masih tersimpan rapi di kamarnya. Mendengar ungkapan si ibu, Lia hanya terdiam sambil istighfar. Kemudian Lia naik ke atas. Di kamarnya, Lia membongkar isi kotaknya. Di sana, dia melihat beberapa foto. Who are you and why are you talking to my kid? Let me in now, make me go now. Segera Lia meluncur menemui agen Carter dan menunjukkan foto yang ia temukan di rumahnya. Lia sangat yakin itu adalah Longlegs, orang yang mereka cari selama ini. Longlegs sedang menunggu di halte bis, namun tak lama FBI datang menjemputnya. Saat diinterogasi, pria pucat ini mengaku bernama Dale Ferdinand Cobell. Disaksikan oleh seluruh agen FBI di ruangan lain melalui televisi. Saat ditanya tentang kasus, Cobell mengungkapkan bahwa Lee Harker adalah malaikat pembawa berita dengan bernyanyi. Cobell juga mengaku dia mengenal Lia dari teman ke teman dan temannya itu ingin mengucapkan ulang tahun pada Lia dan dia ingin memberitahu bahwa temannya itu akan datang. Agen Carter membubarkan acara dan mereka lanjut bicara hanya dengan agen Browning dan Lia. Agen Browning menemukan banyak buku catatan dengan tulisan tangan di koper Cobell. Tulisannya cocok dengan huruf yang ditemukan di TKP dan bisa dikatakan semuanya sangat berbau setan. FBI sangat menghargai kontribusi Lia dalam kasus ini, namun nampak ada keganjalan. Tapi FBI belum menemukan bukti secara fisik bahwa Cobell pernah mengeksekusi seseorang. Dari semua barang di koper sudah dipastikan Cobell adalah pemuja setan, tapi di Amerika Serikat hal itu diperbolehkan. Agen Browning merasa khawatir pada kenyataan bahwa Cobell mengenal Lia. Walau sekarang Cobell tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Cobell sudah berada di dalam penjara bawah tanah tepat di bawah kaki Lia. Lia sedikit tenang, Cobell sudah dikurung. Namun semua ini belum berakhir. Lia meyakini bahwa Cobell tidak sendirian. Dia pasti punya seseorang yang membantunya. Mungkin lebih dari satu orang yang membuat para keluarga nyaman hingga menerima para eksekutor masuk ke dalam rumah para korbannya. Pastinya seseorang yang mereka kenali atau pernah mereka temui sebelumnya. Bisa jadi seorang anak kecil atau orang yang dianggap kecil. Namun agen Carter merasa ini sudah selesai karena mereka telah menangkap penjahat berantainya dan Cobell akan terancam hukuman seumur hidup. Dari simbol yang Lia temukan, segitiganya belum lengkap. Masih harus ada korban lagi agar segitiganya sempurna. Nah, ceritanya hari itu bertepatan dengan tanggal 13. Lia menduga kaki tangan Cobell akan menghabisi satu keluarga lagi sebelum tanggal 14 dan hanya Cobell yang tahu siapa target berikutnya. Karena itu Lia berniat menemui Cobell. Namun sebelum menemuinya, Lia kembali mengingat kejadian masa lalunya. Saat itu Cobell mengatakan, "Aku teman dari teman yang tinggal di bawah. Kau bisa memanggilku Tuan Bawah," ucap Cobell pada ibunya Lia. Kemudian Lia memberanikan diri menemui Cobell. Cobell menyambut Lia dengan tangisan. Kemudian tiba-tiba Cobell menertawakan Lia, lalu mengungkapkan bahwa perempuan ketujuh tidak turut tertawa. Dia adalah perempuan yang telah Cobell beri pilihan antara merah tua atau semanggi. Setelah menerima pemberiannya, maka mereka harus menghancurkannya atau menunduk sampai ke bawah. Lalu mereka melakukan pekerjaan yang sangat kotor. Walau dibersihkan akan semakin kotor. Saat Lia menanyakan siapakah wanita ketujuh yang Cobell maksud, Cobell berteriak sambil menjelaskan wanita ketujuh itu adalah seseorang yang baik hatinya membawa Alkitab. Dia mengetuk pintu, knock knock, lalu mengucapkan salam untuk memberikan hadiah. Rumah keluarga kamera sangat terang dan putih, namun rumah Lia akan lebih terang dan lebih putih hingga Lia tidak bisa luput, ungkap Cobell
membuat Lia ketakutan. Cobell terus berteriak bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat sempurna. Lia memperingatkan Cobell bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dia pastikan Cobell akan mendekam di penjara seumur hidup. Who is the man downstairs? Who's been helping you? Why don't you ask your mommy? I am done. My mother doesn't know anything. Menyaksikan itu, Lia berusaha menenangkan diri. Lalu agen Carter yang mulai putus asa pun meminta Lia menghentikan semua penyelidikannya, lalu membiarkan semua keluarga dihabisi oleh mereka. Sekalipun jika Anne melompat dari atap sesuai dengan yang diperintahkan, toh mereka melakukan itu semua atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada ilmu hitam, boneka voodoo, atau apapun, ungkap agen Carter penuh kesal kemudian pergi. Lia kembali pulang diantar oleh agen Browning yang mengkhawatirkan kondisi Lia karena kejadian di kantor tadi. Sesampainya di rumah Lia minta agar agen Browning menunggunya di mobil dan tidak usah ikut dengannya. Lia akan masuk sendirian untuk membujuk ibunya bahwa Lia harus membawa si ibu untuk kebutuhan interogasi demi membuka tabir penghilangan nyawa berantai. Segera Lia masuk. Di dalam rumah, Lia melihat televisinya menyala. Lia terus memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Ternyata si ibu ada di belakang agen Browning. Lia bergegas menghampiri suara tembakan, lalu mengejar si ibu ke halaman belakang. Lia melihat si ibu sedang berdiri di hadapan sebuah boneka yang serupa dengan boneka yang ditemukan di kediaman keluarga kamera. Lia berusaha menghentikannya. Lia memberitahu si ibu bahwa dia sudah menangkap Cobell dan dia sudah bundir. Mengetahui Cobell sudah tiada, si ibu pun menembak bonekanya sambil berkata, "Kau pun sudah bebas, sayang." Saat kepala boneka hancur bersamaan dengan Lia yang merasa sakit di kepala, kemudian tak sadarkan diri. Saat itulah Lia bermimpi sedang diklonin ibunya, sambil si ibu bercerita, suatu hari ada seorang anak kecil bernama Lia. Dia tinggal di rumah kecil bersama ibunya. Mereka tidak pernah kedatangan seseorang untuk mengunjungi mereka, entah itu keluarga, serigala besar, atau siapapun. Beberapa hari sebelum Lia ulang tahun, seorang pria datang mengantarkan hadiah ulang tahun dari gereja lebih awal untuk Lia. Dia seorang pembuat boneka yang dibantu oleh sihir iblis yang mengerikan, hingga boneka itu mampu membuat anak kecil tak sadar. Karena si iblis menginginkan Lia menjadi miliknya, jelas si ibu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat si pria berusaha menyakiti si ibu, dia memohon agar nyawa putrinya dapat diampuni. Sebagai gantinya, si ibu harus membantu si pria. Si ibu yang berprofesi sebagai suster di gereja pun dapat melancarkan aksinya. Dia terus mencari korban lain sebagai gantinya dengan mengeksekusi keluarga lain dengan cara membawa boneka sebagai hadiah dari gereja. Si ibu mendatangi rumah target lalu mengetuk pintunya. Seorang wanita baik dengan Alkitab di tangan mengucapkan, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari gereja." Dengan begitu, mereka akan mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Setelah hadiah dibuka, di saat itulah tugas iblis yang ada di dalam boneka melanjutkan sisanya. Mereka saling menghabisi satu demi satu. Tugas si ibu hanya harus memastikan semua telah terjadi sesuai keinginannya. Itulah kesepakatan yang harus dilakukan si ibu demi menyelamatkan putri sematawayangnya. Lia dibangunkan oleh suara dering telepon. Saat tersadar, ternyata Lia berada di ruangan bawah tanah samping dapur di rumahnya. Bergegas, Lia kembali ke atas dan menjawab teleponnya. Sambil sempoyongan, Lia segera pergi menuju rumah kediaman agen Carter. Di sana sudah terparkir mobil si ibu. Segera Lia bergegas mengetuk pintu rumah agen Carter. Namun ketika Lia masuk, di sana bonekanya sudah terbuka. Lia berusaha menjelaskan pada agen Carter bahwa suster itu adalah ibunya dan dia adalah kaki tangan Longlegs. Tampaknya agen Carter sudah terhipnotis. Dia malah berteriak menyuruh Lia duduk, membuat Lia seketika terdiam. Mereka tersenyum menyaksikan Ruby memeluk bonekanya. Lalu tiba-tiba ibunya Lia berkata, wanita itu akan dihabisi sebentar lagi dan gadis
gadis kecil itu adalah korban selanjutnya. Tak lama agen Carter mengajak istrinya ke dapur untuk mengambil dan memotong kuenya. Dengan senang hati, anak pun pamit pergi ke dapur. Menyaksikan itu, Lia hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Si ibu mengungkapkan jika mereka tidak tewas, maka ibunya Lia yang akan terbakar di neraka, semata agar gadis kecil bernama Lia tumbuh hingga dewasa. Saat Lia mulai mendengar suara jeritan anak di dapur, Lia segera melindungi Ruby. Ketika agen Carter datang dan siap menyerang Ruby, segera Lia menembaknya. Menyaksikan itu, si ibu tidak tinggal diam. Namun Lia pun segera mengeksekusi si ibu. Sayangnya, saat Lia membidik bonekanya, Lia kehabisan peluru dan film pun berakhir. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah menerima hadiah di zaman sekarang ini, apalagi dari orang yang tidak kamu kenali. Jangan mudah percaya pada iming-iming seseorang. Terima kasih ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit, bye-bye. With